teman-teman, terima kasih ya. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih udah nungguin. Ada dua hal sih sebenarnya saya mau sampaikan gitu ya. Pertama-tama terkait dengan Paula ya. Yang pertama itu Paula masih nggak mau berkomentar ya apapun karena sangat menyayangi dengan anak-anaknya. Itu menjadi tujuan utama dari dia pada saat ini gitu ya. Dan kemudian Paula itu sangat tersiksa sebenarnya gitu kan, karena tidak bisa bersama anak-anak karena dia tuh sangat dekat dengan anak-anak. Nah, terutama sama anak bungsunya yang Kenzo yang nggak bisa lepas dari ibunya. Kemudian yang ketiga itu Paula tuh sulit bersama anak-anaknya dalam kurun waktu 2 bulan ini gitu ya, karena harus ke kantor BAIM, sementara kantor itu bukan area netral atau bukan rumah lah ya. Dan kemudian yang keempat, berbagai kesepakatan untuk mencari solusi terkait dengan pengasuhan anak itu nggak ketemu ya, belum terang, baik itu dengan sudah adanya kesepakatan dari sekolah ya, sekolah anak-anak dan juga dari saran hakim itu juga belum bisa dilakukan gitu kan. Sebenarnya tadi juga dibahas soal itu juga tadi. Dan kemudian sebenarnya yang harus dibuatkan bahwa kedua belah pihak itu sebenarnya mempunyai kewajiban sama terkait dengan anak-anak. Hak dan kewajiban mungkin ya Bang ya? Ya. Oke. Nah hari ini kan tadi. Oke. Nah, kemudian kedua ini terkait dengan persidangan, itu yang mau ditanya ya. Iya. Nah kalau terkait dengan persidangan tadi ada pengantar bukti, ada juga saksi dan ahli. Nah terkait dengan pengantar bukti, sebagaimana yang kemarin saya bilang gitu ya, ini tetap tentang bukti elektronik. Jadi begini teman-teman ya, terkait dengan bukti elektronik mungkin saya harus jelaskan gitu ya. Dia ada bukti sah, ada bukti yang tidak sah, yang didapat secara ilegal, bisa jadi begitu ya. Nah terkait dengan bukti yang tidak sah itu, dalam persidangan bukti-bukti, kalau misalnya itu adalah bukti dokumen, dia harus ada pembanding. Mana yang aslinya? Nah maka dimunculin tuh aslinya. Ini asli, ini dokumen, kopi. Jadi kopi dari asli, gitu kan? Itu kalau misalnya dokumen. Tapi kalau bukti elektronik, dia harus dari mana dia itu diambil. Itu harus clear dulu. Ya. Nah dari situ akan ketahuan sebenarnya yang diberikan itu yang sudah dirubah atau tidak, atau yang sudah rusak atau tidak. Teman-teman lebih tahu. Kalau sekarang nih kan ada editing, gitu kan? Nah itu artinya tuh bukti itu sudah tidak otentik, Orisinil. Tidak orisinil lagi. Nah jadi itu harus diambil dari bukti pertama kali itu muncul, itu harus diperlihatkan. Nah dengan begitu nanti akan kelihatan tuh antara database data dengan metadata, itu akan terlihat nanti. Kalau semisalnya itu tidak terlihat, artinya itu tidak otentik. Pengadilan semestinya itu tidak akan menerima. Karena apa? Karena dia bukan bukti yang bisa dipertimbangkan sebagai bukti yang otentik, karena bisa saja sudah mungkin dan patut diduga bisa dirubah gitu, karena teman-teman lebih tahu tuh ya. Itu satu hal terkait dengan bukti. Dan kemudian ya ada juga kalau misalnya bukti itu diambil dari handphone yang lain, itu namanya illegal access yang ada ancaman hukumannya di situ di dalam undang-undang ITE. Nah itu kan sebenarnya konsepsi dasar dari suatu dokumen elektronik yang sebenarnya ada kaitannya dengan data pribadi. Saya kemarin pernah bilang tuh, kalau misal teman-teman ngambil wajah saya, gitu kan, tanpa konsen saya, itu ada pelanggaran data pribadi. Ya, terus clear tuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Nah, jadi itu tidak sah. Nah itu yang harus dipahami dulu ya terkait dengan pengantar bukti ini dan bukti-bukti gitu kan. Nah kemudian
selanjutnya ini terkait dengan saksi-saksi gitu kan. Ya saksi-saksi ya kita menilai ya ini kan versi mereka ya, nggak apa-apa sih gitu kan, apa aja. Tapi satu hal yang menarik sebenarnya ya kita yakin dari kita klarifikasi tadi gitu kan, itu kira-kira terkait dengan bukti dan kemudian beberapa hal memang mendukung dalil-dalil kita malah gitu kira-kira. Bang, Apa dalilnya terkait apa, Bang? illegal Bagi access dalil. ini kan suami istri bang, apakah itu bisa Masuk di dibilang access. illegal access. Pada waktu itu kan masih suami istri. Enggak Bang. dong, tetap aja yang namanya ya kalau misalnya ada konsen ya oke. Tapi kalau misalnya nggak ada konsen, nggak ada persetujuan gimana? Nggak bisa lah. So contoh begini gitu kan, PIN ATM itu bisa dibagi? Enggak. Kan gitu kan? Itu juga perintah kan gitu kan? tapi itu kan Persetujuan. keuangan bang. Itu satu. Tidak hanya keuangan, semuanya. Dia itu yang berkaitan dengan data pribadi, apalagi itu adalah data yang khusus ya. Itu tadi khusus tuh. Data pribadi khusus gitu kan. Itu memang harus dengan konsen gitu kan. Misalnya dibilang bahwa ini kan sudah persetujuan. Ya, pertanyaannya persetujuannya itu sejauh mana? Kan gitu kan. Contoh begini. Saya nih ya megang emasnya ini, konsennya cuma megang doang. Tapi yang lain enggak. Itu harus ada batas-batasan, ada embarkasinya di situ. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti sudah ada pelanggaran, gitu kan? Itu kira-kira dari kami. Oh, kalau suami istri Kalau kan tadi ada saksi pelanggaran, itu Bang. Kalau suami istri kan Ini, tidak ada batasan, Bang. Itu dua orang yang sama atau berbeda? Ya betul, konsen pasti Itu berbeda, makanya Bang, kan. dia. Itu makanya dua orang yang berbeda, nggak bisa disamakan. Itu makanya PIN pun juga kepada siapapun itu tidak boleh diberikan. Boleh Ya. kan? Tapi kan itu PIN bang, ini kan masalahnya Kata kita, kata hukum kan kagak. Bang. Karena hukum itu ada kaidah, ada melarang, membolehkan, dan mengecualikan. Hukum mengatakan melarang. Oke bang, mengenai saksi tadi kan salah satunya disebutkan Itu bahwa berat dong, Bang, kalau mengada hukum bang, berat. kita dulu Ya, sih, gas. psikolog yang katanya ada dihadirkan dan netral ya. Nah dari pihak BEM sendiri merasa bahwa dia merasa lega lah karena ada dari ahli yang bisa menjabarkan kondisi anak-anaknya yang bahwa tahu sebenarnya kondisi anak-anaknya psikologisnya seperti apa. Nah ini gimana bang? Ini berarti membantah statement abang yang awal bahwa tadi anak-anak dekat sama ibunya, anak-anak nggak mau pisah, seperti apa sih bang? Ya kita ada buktinya juga nanti ya. Tapi memang gitu kan, ini terkait dengan metodologi kan. Nah makanya metodologi itu yang dipertanyakan gitu kan. Nah dari metodologi itu kan nanti berproses ya. Dari proses itu memunculkan output atau hasil dari penelitian itu sendiri gitu kan. Kalau kami menilai bahwa ya itu menguntungkan kami malah. Abang merasa ini nggak sih Menguntungkannya kayak gimana bang? Ya itu nantilah. Karena itu sangat sensitif. Bang, ini kan ada saksi dua. dari pihak Baim semua ya bang ya. Nah ini merasa ada suatu ini nggak sih bang ya permainan atau yang sudah diatur gitu karena kayak tekanan karena ini kan dari pihak Baim semua nih orang-orang kantornya, asisten dia. Enggak. Ini memang jatah dia gitu kan. Dalam artian secara prosedural gitu ya. Ini kan suatu persidangan yang jawab-menjawab. Nah, jawab-menjawab itu sekarang ada jatahnya dari pihak gugat gitu kan atau pemohon. Itu diberikan ruang sebebas-bebasnya gitu kan. Nanti juga akan diberikan ruang sebebas-bebasnya bagi kami untuk mengkantornya. Itu makanya kemarin kalau misalnya saya puas sudah terima enggak, ini masih berproses. Oke? Bang, Bang, kan ada dua saksi fakta yang mengetahui bahwa kejadian ya. Nggak terjadi mereka. apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Nggak ada. Itu nggak terbukti apa-apa. Bang, Perempuan laki-laki. di dalam Nggak ada. Saya nggak ngomong itu ya. Itu udah pokok perkara itu ya. Saya ngatakan bahwa tidak ada apa-apa di situ gitu kan. Bahwa tidak tidak membuktikan apa-apa ya. Nah, karena apa? Karena kita sudah nanya lebih dalam lagi gitu kan bahwa tidak ada Tapi mereka apa-apa. berdua. Saya nggak menjawab itu. Saya mengatakan bahwa pada saat ini tidak ada apa-apa gitu Tidak ada ya. apa-apa, bukan Dan berarti- kemudian sekarang ini ya itu materi gitu kan. Nggak boleh itu muncul gitu kan. Saya kan dari tadi kan ngomong tentang prosedural ya, gitu ya. Oke. Oke bang, Dari- ini dari- Paula sendiri nggak hadir illegal kenapa akses bang? itu bang, mengenai illegal akses itu bang. Kenapa? Kalau kan itu pun akhirnya diungkap, itu benar apa tetap melanggar sebuah prosedur hukum bang? Ya itu itu kan permasalahan hukum. Nah itu kan delik formil.
Ya udah kan, delik formil itu. Delik formil itu adalah ketika larangan itu dilanggar, larangan ya, bukan perbuatannya sudah terjadi belum itu. Ketika larangan itu terjadi gitu kan, itu sudah terjadi perbuatan pidana. Oke? Bang, Stop. Paula sendiri hari ini kenapa nggak hadir? Kenapa nggak hadir? Hari ini kenapa Paula nggak hadir? Bang? Paula Tadi kenapa katanya nggak hadir? malah ke sekolah anak-anak, kenapa Bang kangen atau seperti apa? Oh sangat kangen, dia sangat tersisa. Ya, karena dia tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Ya, itu makanya concernnya dia. Gitu kan? Oleh sebab itu makanya dia sangat menjaga agar anak-anaknya itu tidak mengetahui. Yang begini tadi gitu kan, wah ini ada bukti berdua ada macam-macam, itu kan nggak kita pernah sikap apa-apa. Jadi minta tolong kepada teman-teman kami dengan 10 jari dan 11 dengan kepala, itu bahasa orang Minang begitu ya. Kapan Bang, terakhir minggu ketemu depan. Bang? Untuk ya yang begitu-begitu jangan diungkap gitu kan, karena ini untuk kepentingan dari anak-anak. Paula sangat concern sekali dengan itu dan dia itu sangat tersisa untuk karena tidak bisa bertemu dengan anak-anak. Oke, siap. Berarti Kapan, kalau Bang? hari ini nggak ada kenapa Bang alasannya Bang? Ah, Kenapa alasannya hari ini nggak ada? kemarin saya udah bilang ya, udah itu doang. Hari ini kamu nggak hadir, berarti alasannya apa Bang? besok Bang. Alasannya kenapa Bang? Bang, Bang, minggu terakhir depan. kapan Paula ketemu anak-anak Bang? Terakhir ketemu dan terakhir komunikasi. Alasannya apa hari ini nggak ada? Udah itu aja dulu ya, karena saya pikir itu udah pengulang-pengulangan. Terakhir. Oke. Selanjutnya apa agenda Oke, selanjutnya? kita besoknya itu ada masih pemeriksaan saksi. Dari pihak Masih. Oh, dari pihak Paula, pihak Paula dari siapa Terakhir belum Paula Bang saksinya kapan aja ketemu Bang anak-anak, saksinya Bang? Oke. Bang, Dari pihak Paula udah nyiapin saksi belum? Udah dong, udah Siap. dong. Berapa? Udah dong. Terakhir aja kapan mungkin Paula Belum ketemu lah. anak-anak? Dari Jauh pihak mana banget, Bang? jauh banget itu. Oke, udah ya. Bang, nih, satu lagi nih, Bang, nanya nih lagi nih, terakhir, Bang. terakhir Paula Udah, kapan ketemu udah anak-anak? ya. Terakhir Udah Paula banget. ketemu dengan Sofiano. Udah ya. udah, Oke.